Wilujeng tepang anak negeri dimanapun berada. Jejak anak negeri balik lagi nih. Sareng Abdi Yusar yang akan menemani semuanya hingga 45 menit ke depan. Nah, Pak. Nah, sangkap. Abdi akan memperkenalkan macam-macam kuliner hingga kerajinan yang ada di Sukabumi. Hayo tebak, Abdi mau buat apa dari pisang? Mau tahu jawabannya? Sok atuh ikut Abdi di Jejak Anak Negeri. Kali ini Abdi lagi ada di daerah Kampung Baros, Jampang Tengah, Sukabumi. Mau menikmati suasana alam di sini menggunakan kendaraan angkut khas Jampang Tengah. Motor ini namanya Bango nih. Lucu ya, kayak nama burung. Mungkin karena modifikasi dari leher stangnya yang mirip burung bango, makanya motor ini disebut Bango. Abdi juga sudah janjian nih sama Pak Asep untuk memanen pisang di kebun miliknya. Tapi di mana ya? Kok nggak ada? Eta saha euy? Aya perempuan jalan sorangan. Teh, punten. Punten bade tumaros. Oh enggak, Ada nu panen cau di mananya? balik di itu, ah. Oh, di ditu. Ya, Eta teh bade ka mana? balik ke itu. Hayu atuh orang sareng teh. Ayo. Ayo teh. Biasa teh. Ayo berangkat. Wah, kebetulan banget nih ketemu si Teteh. Kalau enggak mah bisa nyasar nih Abdi. Sejauh mata memandang, ini mah lahan kebun semua, euy. Akhirnya sampai juga nih. Wah, ternyata sudah ditungguin euy sama Pak Asepnya. Ampurannya, Pak. Pak. Nu mana cauna, Pak? Pali ditu nutus karolot mah. Hayu atuh Pak nya. Ayo, berangkat pali dia. Daerah Jampang Tengah memang menjadi salah satu pemasok pisang terbesar di Sukabumi. Lahan yang masih sangat luas dan kontur tanah yang pas, serta mudahnya perawatan menjadikan tanaman pisang cukup favorit ditanam warga di sini. Dan iman tos pas upami bade dipanen mah. Nu itu, Pak. Wah, Ayo sepertinya tuh, Pak. sudah ada pisang yang siap panen nih. Walau ditanam dengan waktu yang sama, tanaman pisang tidak dapat dipanen secara bersamaan. Jadi harus dipilah dulu nih, mana pisangnya sudah cukup tua dan siap untuk dipanen. Nu ieu, Pak. Mohon nu Kumaha carana naik ieu teh? Wah, Oh, teu teu. atur naik Kumaha? ripuh. Iya we. Sok atuh. Potong salit ieu na. Nya. Tah, bikin turun, upami tos turun. Canak itu na langsung. Sangap, Iya, cauna. sangap, mohon. Siapa? Abdi tebang ya. Jujur ini teh baru pertama kalinya nih Abdi ngambil pisang langsung dari pohonnya. Ada tekniknya nih nebang pohon pisang juga, nggak sembarangan potong. Biar jatuhnya pisang juga dapat terarah dan tidak membuat pisang rusak. Mana deui, Pak? Tah, terus nu ieu tah nu tos mejehna mah. Pohon pisang merupakan pohon yang sekali berbuah, jadi pisang akan ditebang dengan harapan akan tumbuh tunas baru. Iya, Pak. Ciri pisang yang siap panen ialah yang sudah berwarna hijau pekat. Bentuk pisang sudah besar dan terlihat padat. Jantung pisang yang terletak di ujung tandan juga sudah mengecil. Kalau sudah seperti ini, pisang siap dipanen. Jarang pisang dipanen dalam keadaan matang atau berwarna kuning. Ini untuk menghindari pisang dimakan oleh binatang seperti kalong dan burung. Pisang tanduk merupakan salah satu jenis pisang yang berukuran cukup besar. Tah, Pak. Tah.
Hop. Satu tandan pisang bisa mencapai bobot 10 kg. Pak. Wah, cukup Sekap, berat juga. canak itunya. Mohon. Ayo kabdi we canak mah. Kalau pisang tanduk nggak bisa langsung dimakan nih, harus diolah dulu baru bisa dimakan. Walau terlihat sederhana, pisang tanduk juga banyak manfaatnya nih. Dapat menyehatkan liver hingga mampu meredakan asma. Hayo, siapa yang nggak doyan pisang? Awas nyesel. Wah, nggak terasa nih, baru sebentar aja udah terkumpul cukup banyak, euy. Canak kanu motornya. Udah cocok belum jadi bos pisang? Abdi bantu bawa ya pak, mumpung ayah si Bango. Ini gunanya motor Bango di sini. Biasanya motor Bango memang digunakan untuk mengangkut barang atau hasil tani. Kayak gini nih Iya, contohnya. Pak. Iya. Pak, abdi ti payunnya angkat heula. Mohon enggak sok dipayun we angkat. Iya. Abdi berangkat ya pak. Buah pisang juga dapat dijadikan banyak olahan nih. Salah satunya pisang sale. Dan Jampang Tengah menjadi salah satu daerah penghasil pisang sale yang cukup besar. Hebat kan kampung Abdi mah? Nah, sekarang saya mau bikin sale pisang nih dengan Ibu Teti ya. Nah, pengalaman pertama nih bikin sale pisang nih, biasanya cuma makan doang. Ya udah deh, Bu, ayo kita lanjut bikin, Bu ya. Pisang sale memang sudah sangat populer pada masyarakat Jawa Barat. Rasanya yang manis membuat makanan ini jadi salah satu cemilan favorit kala santai. Ternyata buatnya nggak sulit loh. Pertama, pisang dikupas kulitnya. Pisang yang dipakai jenis pisang Ambon nih, dan sudah matang. Menurut Bu Teti, jenis pisang Ambon dipakai selain sangat mudah didapat di daerah Sukabumi, pisang Ambon juga mempunyai rasa yang cukup manis. Biji pada pisang Ambon juga sangat kecil, sehingga mudah diproses dan tidak mengganggu saat dinikmati. Selain itu, biasanya pisang lain dalam daging pisangnya tidak sematang pisang Ambon. Pokoknya mah lebih raos lah kalau pakai pisang Ambon. Sehabis dikupas, pisang dibelah menjadi 2 bagian dan ditaruh di atas nyiru atau tampah. Dalam satu hari, Bu Teti dapat menghabiskan 30 pisang Ambon untuk membuat sale. Untuk membuat 2 kilo sale, Bu Teti menghabiskan pisang hingga 10 kilo. Wah, meni banyak pisan ya. Atos Ibu. Ayeuna tuh, orang poenya ayeuna nya. Tak di hiji Bu, bilih abot. Pisang dijemur hingga kering. Lama penjemuran tergantung panasnya matahari. Ibu paling di Bu. Eits, belum selesai sampai di sini ya. Setelah dijemur, ibunya pisang larasnya. kembali diproses nih. Nah, iya terus kemana Ibu? Ini pada enak ieu canang digencet. Ayo atuh. Ieu lah gencet. Namanya proses gencet nih. Jadi pisang yang sudah dijemur dipres menggunakan alat sederhana agar kandungan air dalam pisang benar-benar tidak ada. Setelah digencet, pisang kembali dijemur hingga benar-benar kering. Penasaran rasanya kayak gimana? Tas Bu, rangse. Bu. Atas beres. Poekeun Bu, iya tiasa di imam langsung Bu. tiasa. Abdi nyobian tenan naon? Wah, ini padahal baru setengah jadi loh. Tapi udah enak banget nih, manis. Apalagi udah jadi nih, Ibu ya. Wah, Hayo atuh Bu, kita jemur lagi. nah sekarang saya dengan Teh Rika dan Teh Leni mau bikin roti pelangi. Ya udah, sekarang kita lanjut masak ya Teh. Seperti biasa nih, kita bagi tugas ya Teteh-teteh Sadayana.
Menurut Teh Leni mah, ini mah meni gampang pisan buatnya. Teh Leni membuat adonan roti nih, sedangkan Abdi dan Teh Rika membuat pewarna dari bahan alami. Pertama, campurkan tepung terigu, susu bubuk, pengembang roti, gula, dan juga kuning telur ke dalam wadah. Lalu aduk hingga rata. Tambahkan juga margarin nih, biar makin sedap. Tambahkan juga air dan aduk hingga kalis. Setelah adonan cukup kalis, bagi adonan menjadi 3 dan diberi pewarna alami yang sudah dibuat. Ungu dari ubi, hijau dari pandan, dan kuning dari kunyit. Setelah warna tercampur rata, diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah didiamkan, kini saatnya mencetak rotinya. Pipihkan ketiga adonan roti secara bersamaan. Diulang ya, biar rata. Di tipungan lawannya atau gulung Untuk isiannya, kita pakai sale pisang ya. Wah, ini mah yakin rasanya pasti raos pisan. Lalu kukus roti isi salenya. Ini mah gak usah lama-lama ya, 10 menit juga udah mateng kok. Akhirnya jadi juga nih roti pelangi isi salenya. Lihat tuh, meni cantik pisan kan? Ini mah udah gak sabar mau nyobain. Nah, udah jadi nih roti pelangi. Wah, kayaknya enak nih. Ayo, kita icip ya. Wah, bener ini mah enak. Rasanya teh meni beda Rasa manis dari pisang sale dan juga gurih dari roti benar-benar perpaduan yang pas. Wah, ini enak banget. Luarnya lembut, dalamnya manis karena pisang sale nih. Roti pelangi khas Jampang Tengah. Raos pisan pokoknya mah. Ayo teh, lanjut makan teh. Ayo teh. Gimana? Mudah kan buatnya? Hayu atuh dicoba dibuat di rumah ya. Roti sale pelangi khas Jampang Tengah, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, kalau tadi buat kue semi modernnya Jampang Tengah, sekarang Abdi mau bikin kue yang sudah ada dari zaman baheula nih. Nah, sekarang saya dengan Ibu Risma nih mau bikin kue centek. Itu makanan tradisional Bu ya, khas daerah Jampang Tengah. Ya udah. Kue ini ayo, Bu, kita mulai bikinnya masak, ya. juga nggak sulit kok. Sok atuh tinggalikeun. Pertama, kita kukus dulu nih bahan utamanya, pisang bangkanya. Menunggu pisangnya matang, Abdi kebagian tugas marut kelapa untuk santan nih. Setelah pisang matang, kini giliran mutiaranya nih direbus juga. Walau sederhana, tapi banyak persiapannya. Setelah semua bahan siap, kita buat kue centenya ya. Pertama, campurkan santan, tepung kue, aduk hingga rata. Masukkan juga gula dan juga garam. Jangan lupa daun pandan ya, biar aromanya semakin mantap. Ya, terus Bu. Langsung dipanasin wanya. Oh ya, masaknya harus terus terus diaduk juga ya, langsung, Bu. biar santannya nggak pecah. Setelah cukup mengental, masukkan mutiaranya nih, lalu aduk hingga rata. Setelah merata dan mengental, adonan cente langsung dicetak nih. Cente biasa dibungkus menggunakan daun pisang atau plastik. Gini nih susunan bungkusnya. Pertama, potongan pisang bangka dan daun pandan diletakkan di atas daun, ditambahkan adonan kue cente, lalu dibungkus. Kemudian kita tunggu hingga panas dari kue cente hilang dan kue cente pun siap dinikmati. Mudah kan buatnya mah? Cuma riweuh di awal aja. Nah, ini dia kue centeng yang tidak aku bikin dengan Ibu Risma. Udah penasaran banget nih sama rasanya nih. Pasti enak nih. Ayo Pak, Bu, dimakan ya. Wah, ini mah beda rasanya. Emang ya kalau kue klasik ini mah rasanya pasti enak. Wah, ini enak banget. Rasanya lembut, perpaduan antara pisang dan daun pandannya. Pol, raos pisan lah.
Walau ini makanan jadul, tapi cente masih cukup eksis loh di zaman sekarang. Karena rasanya yang enak, kue cente masih banyak peminatnya, sehingga masih cukup banyak yang jual, terutama di tempat jajanan pasar. Hari ini saya bergeser ke daerah selatan Sukabumi nih. Tepatnya di kampung Cibangkong, Desa Tanjung Sari, Jampang Tengah, Sukabumi. Suasana segar masih sangat terasa loh di sini. Kok kayak ayah suara bising ya? Kira-kira suara apa ya? Tujuh naon, Pak? Nuhun ngangkat jang. Kadi atuh kabdi bantosannya. Ya siap. Hop. Iya. Ya, atur nuhun jang. Iya. Itu kamu naon, Pak? Kanggo hawu itu. Hau. Tungku. Oh. Masak gitu. Masaknya di dia ada mana? Nya di dieu. Tinu batu naon ieu, Pak? Batu cadas. Hayu atuh ngiringan ngadamelnya, Pak. Ya, siap. Paling mana, Pak? Oh, nya hayu atuh, Pak, ka ditunya. Wah, iya euy, dari batu beneran iya mah. Harus bongkar dulu atuh. Pertama, Abdi dan Pak Karman ukur dulu nih, luas batu yang mau dibuat untuk membuat hawu. Setelah ukurannya oke, saatnya memahat batu agar terpisah. Wah, ini mah bukan pekerjaan yang ringan euy. Hajar! Aduh, si bapak mah udah setengah, Abdi mah belum apa-apa euy. Aduh, capek banget nih. Sekarang saya lagi di daerah Cikupa, Jampang Tengah, Sukabumi. Di sini tuh sentra pembuatannya hawu, Pak ya. Nah, di sini tuh buat pengganti kompor nih buat masyarakat di sini nih. Lihat, bikinnya aja tradisional banget nih. Bisa pakai ginian. Jauh dari kata-kata modern. Pak Karman mulai memasang beberapa pahat batu nih untuk memisahkan batu yang akan diproses menjadi hawu. Pahat harus dipukul perlahan secara bergantian agar batu tidak pecah. Wah, mun hebat euy si bapak. Sekali congkel pakai linggis aja, batu langsung terpisah. Ini mah belajarnya lama pasti. Hayu Pak, Abdi bantu pindahkeun batuna. Pergi ke mana ya candakna? Katongo. Aduh, tuh bikinnya gini. Berat banget nih. 30 kilo loh ini. Pinggang pegel banget. Udah deh. Ih, kumaha belok kena meni susah. Abot, aduh. Sok, Pak. Punten ya Pak, bukannya nyuruh orang tua nih, cuma bingung euy. Jangan kira habis ini selesai ya, Abdi harus merapihkan batunya nih untuk dicetak menjadi hawu. Wah, asli nama meni sesah pisan euy. Kalau ninggali Pak Karman mah meni gampil pisan euy. Sedikit demi sedikit, hawu mulai terbentuk nih. Alat yang digunakan hanyalah pahat dan juga palu. Asli Abdi mah salut pisan lah sama pembuat hawu. Jangan lupa dikasih lubang ya untuk perapiannya. Nah, akhirnya terbentuk juga nih hawu batunya. Kalau finishingnya tetap ya Pak Karman saja. Kalau Abdi mah takut pecah euy. Sayang udah mau jadi soalnya. Kini tinggal menghaluskan hawunya agar terlihat lebih indah. Akhirnya hawu batu pun jadi dan siap dipakai untuk memasak. Hebat euy, Abdi sendiri nggak nyangka bisa ikut ngabuat nu kieu. Nah, udah selesai nih. Bikin satu doang capeknya luar biasa. Apalagi si Bapak lihat. Puluhan dah tuh. Nah, ini nih pesan penting untuk teman-teman nih. Kalau ada yang jual ini, langsung beli aja, nggak usah tawar-tawar. Wah, bikinnya perjuangan banget nih. Sekarang saya dengan Ibu Nia nih mau bikin nasi ungu gurih dengan pesmo genggehek. Wah, ini mah menu baru buat Abdi. Pertama, kita haluskan ubi ungunya dulu ya, yang sudah direbus. Setelah halus, campurkan santan dan aduk hingga rata. Setelah rata, tambahkan air dan masak di atas tungku yang tadi saya buat hingga matang.
Pada proses pemasakan, ubi harus terus diaduk agar tidak gosong dan matang dengan merata. Bu ya, tos bu, tos panas. Buat atas saya angkat ah. So angkat banyak. Saring ubi yang telah matang agar halus. Lalu campurkan ubi dengan beras untuk dimasak. Sambil menunggu beras berubah menjadi aron, Abdi sareng Bunia akan membuat pesmol gengeheknya nih. Untuk menghilangkan amisnya, ikan diberi air jeruk nipis terlebih dahulu. Haluskan bumbu seperti lada, kemiri yang sudah disangrai, bawang merah, bawang putih, serta kunyit. Beras yang telah menjadi aron, kini dikukus hingga menjadi nasi. Wah, ini mah Abdi udah gak sabar mau ngaraosan nasi gurih ungunya. Sambil menunggu nasi gurihnya jadi, kita buat pesmolnya ya. Goreng ikan hingga matang. Ikannya bukan hanya gengehek nih, tapi beberapa ikan yang hidup liar di Sungai Jampang Tengah. Dari mulai ikan hampala hingga bentur ada di sana. Wah, berarti masih baik ya sungai di daerah Abdi. Buktinya ikan-ikan seperti ini masih banyak. Setelah ikan matang, kita buat bumbu pesmolnya ya. Tumis bumbu yang telah dihaluskan. Setelah tercium aroma harum dari bumbu, tambahkan serai, daun salam, dan daun jeruk untuk menambah sedap masakan. Tambahkan juga santan ke dalam wajan dan tunggu hingga santan matang. Wah, ini mah pasti gurih lah pokoknya. Terakhir, tambahkan nih ikan-ikan yang tadi sudah digoreng terlebih dahulu. Aduk hingga rata. Sebelum diangkat, Bunia juga menambahkan sedikit wortel dan timun untuk menambah cita rasa pada masakan. Ini mah yakin pasti raos pisan. Mending gak sabar mau nyicip. Oke, pesmol ikan siap untuk dihidangkan. Pucuk dicinta ulam pun tiba Nasi gurih ungunya juga matang nih. Wah, ini mah bisa langsung mengganjal perut saya yang sudah keroncongan nih. Nah, udah jadi nih pesmol gengehek dengan nasi ungu gurihnya. Ya udah deh, langsung makan aja ya. Ayo Pak, Bu, kita makan Bu. Ayo makan. Akhirnya, yang saya tunggu-tunggu nih, udah gak sabar banget mau nyicip nasi sama pesmolnya. Ini mah perpaduan yang pas banget Ini pertama kalinya Abdi nyobain nasi ungu gurihnya. Waduh, ini enak banget nih. Nasi gurih ungu dengan pesmol gengehek nih. Perpaduan yang pas banget nih. Nasi gurihnya ada manis-manisnya dari ubi ungu. Ini pesmol gengeheknya pedas, gurih, dagingnya lembut. Aduh, pokoknya ini raos pisan. Yaudah deh, kita lanjut makan ya. Ayo Pak, Bu, makan lagi. Wah, ini mah bisa nambah terus Apalagi tadi tenaga sudah terkuras habis untuk membuat hawu. Dimasak menggunakan hawu memang membuat masakan lebih matang merata. Dan beda lah pokoknya mah. Kini Abdi ada di daerah Ciguha, Jampang Tengah nih. Abdi mau mencari buah yang sudah mulai langka nih untuk ditemui di kota besar. Namanya buah pala. Karena rasanya yang asam jika dikonsumsi secara langsung, namun buah pala menjadi favoritnya orang Jawa Barat jika sudah dibuat manisan. Itu ayah sahanya. Ada setan. Gelis gitu samperkeun ah. Aduh,
Aduh, kan mastaka ieu. Bapak, Pak, kan mastaka ieu, Pak. Mohon maaf. Nggak tahu ada orang sih di bawah. Waduh, Aduh. iya nih, Nah, Abdi itu, nyari Pak. pohon pala. Tapi gak gini juga atuh cara nemuinnya. Oh, kade, Pak. Pak, ayo Pak, kudu bantosan Paknya, Pak. Oh nya mangga sok atuh ari tiasa mah sok mangga naik. Udah terlanjur euy, bantosan aja lah. Siapa tahu bisa kenal si Nengnya. Pohon pala aslina berasal dari Kepulauan Banda Maluku nih. Namun penyebarannya meluas hingga ke Jawa Barat. Pala dulu sangat terkenal sebagai salah satu rempah-rempah yang bernilai ekonomis tinggi. Tumbuh dengan banyak ranting, pohon pala cukup mudah euy untuk dipanjat. Karena buahnya yang cukup keras, buah pala cukup dijatuhkan ke bawah agar lebih mudah untuk memetik buah yang lainnya. Wah, sepertinya sudah cukup banyak nih. Abdi turun ah, mau bantu si tetehnya. Ayo teh, kempalkeun ya. Wah, banyak juga nih yang Abdi jatuhkan. Jadi PR juga ngumpulinnya. Terus cekapnya. Terus susuur sini pinuh ya. Nya. Mohon ai moal ngarep belakang. Antu Pak, ayo, ayo. Nang euy. Nah, sekarang kita mau buat baladang. Saya ditemenin dengan Teh Ningsi dan Ibu Yuli. Abdi dapat menu makanan baru nih, namanya paladang. Bahannya juga mudah banget nih, cuma pepaya dan juga buah pala. Mau tahu cara buatnya? Hayu atuh, buat bareng-bareng. Abdi sareng Nengsi dapat tugas kupas buahnya nih, kalau Bu Yuli membuat pewarna alaminya. Setelah buah terpisah dari kulitnya, langsung diparut aja nih. Awas, jangan meleng, nanti tangannya ikut keparut. Hampir sama dengan beberapa makanan jadul lainnya, paladang juga hadir saat momen tertentu, saat hajatan dan juga lebaran. Oh iya, paladang itu nami singkatan pala sarang gedang. Itu cekap, Bu. atas A, atas TKP. Terus saring ka dieu nya. Karena baskom kan deh. Iya. Setelah diparut, pepaya diperas untuk dibuang airnya. Menurut Bu Yuli agar tidak terlalu banyak air saat dimasak nanti. Campur parutan pala dan pepaya untuk dimasak. Tambahkan gula ya, agar rasa asam pada pala menjadi sedikit manis. Masak paladang di atas api yang stabil sambil diaduk agar tidak gosong hingga tidak ada air. Wah, hampir sama kayak buat selai buah ya. Bu ya, tos Bu. Langsung angkat wayanya. Adonan paladang dibagi 3 nih untuk diberi pewarna. Lalu aduk hingga warna tercampur rata. Kini tinggal kita bentuk nih. Biasanya bentuk dari paladang bebas sih, namun umumnya berbentuk bulat, siga kelereng. Ada yang unik nih, setelah dibentuk bulat, paladang dimasukkan ke dalam nyiru yang berisi gula pasir. Wah, ini mah siga permen ya. Wah, gak terasa udah banyak aja nih. Terakhir, agar gula benar-benar menempel, nyiru digoyang-goyangkan. Warna-warni yang ada pada paladang membuat makanan ini nampak begitu cantik. Kayak Neng yang nemenin Abdi bikin paladang. Nah, udah jadi nih paladang yang aku bikin dengan Bu Yuli dengan Teh Ningsi. Ya udah Bu, ayo Teh kita lanjut makan ya. Rasa dari paladang juga cukup unik nih. Rasa manis dan asam bercampur jadi satu di mulut. Rasanya meni seger pisan euy. Pokoknya mah makanan dari daerah Abdi Jampang Tengah Sukabumi mah gak ada lawan lah.